Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Komdan. Saya berasal dari Universitas Hairun Ternate, lebih tepatnya di Maluku Utara. Sekarang saya berada di Jakarta. Kenapa saya berada di Jakarta? Karena saya sedang mengikuti salah satu program kampus yaitu MBKM, di mana salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Dan sekarang saya mengambil perguruan tinggi di Jakarta adalah Universitas Al-Azhar Indonesia. Kampus asal saya itu negeri dan saya mengambil kampus swasta di Jakarta. Menarik, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya sedikit menceritakan perbedaan antara kampus asal saya dan juga kampus yang saya pilih di Jakarta, yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena banyak sekali perbedaan antara kampus negeri yang di asal saya dan juga kampus penerima saya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari sistem pembelajarannya pun berbeda, sistem cara mereka mendekatkan diri antar dosen dan juga mahasiswa pun berbeda. Dan seru dosennya di sini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dosen di sini mereka mengajarkannya itu secara santai dan mahasiswa pun tidak merasa tertekan. Berbeda dengan kampus asal saya. Kampus asal saya, bukan saya mau menjelekan kampus asal saya, tapi kampus saya itu sangat berbeda, di mana cara pengajarannya pun sangat tegas karena mereka juga dari Maluku Utara juga ya, para dosennya. Cara pembelajarannya tegas dan juga kita di sana lebih mengutamakan sopan santun. Di sini juga sopan, tapi caranya berbeda, cara sopannya. Oke, lanjut ke dalam topik pembahasan. Sebelum saya mau membahas pembahasan saya akan membagi beberapa apa sih yang nanti saya bahas, yaitu siapa saya. Oke, siapa saya. Yang kedua, saya akan membahas tentang daerah saya. Dan yang ketiga, saya akan memberikan satu quotes dari diri saya sendiri untuk kalian semua yang menonton. Lanjut. Di yang pertama, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan membahas yang pertama, yaitu siapa saya. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa sih, tapi saya adalah seorang anak dari orang tua saya, yaitu nama ayah saya adalah T. Komdan, nama ibu saya Nurjana Mandar, dan saya memiliki 3 saudara. Tetapi sekarang sudah cuma tinggal 2. Kenapa? Karena kakak saya yang paling pertama sudah meninggal dan saya adalah anak yang terakhir. Berarti saya masih memiliki 1 kakak saya, yaitu Istiana Komdan. Saya Muhammad Komdan dan kakak saya Istiana Komdan. Saya dari SMP saya sudah merantau. Saya merantau untuk pondok di salah satu wehda di Bogor, yaitu El Wehda, di mana di situ saya mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar, dan juga saya 3 tahun di pondok tersebut sampai lulus. Ketika lulus, saya mau balik ke kampung asal saya dan saya SMA di sana. Pada saat saya masuk SMA, alhamdulillah saya diterima di SMA Al Khairat, di mana SMA itu adalah SMA enggak ternama sih di kampung saya, karena siswanya yang sedikit, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tetapi menurut saya belajar itu bisa di mana saja. Jangan kita melihat karena banyaknya siswa terus kita mau di sana atau gimana. Tapi itu semua balik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita belajar. Lanjut lagi, pada saat kelas 1 SMA saya mengikuti salah satu event di Maluku Utara, yaitu Jujarung Ngungare. Jujarung Ngungare ini adalah salah satu event di mana putra-putrinya Maluku Utara. Dari situ saya belajar berbicara di depan umum. Saya belajar caranya catwalk, mungkin catwalk tuh kayak jalan model. Terus saya belajar berbagai macam
budaya-budaya yang ada di Maluku Utara. Saya menggali banyak sekali budaya yang ada di Maluku Utara ketika saya mengikuti Jujarungo Ngare, karena wajib untuk kita para finalis Jujarungo Ngare mengetahui budaya-budaya yang ada di Maluku Utara. Dan alhamdulillah saya masuk ke 6 besar. Mungkin bisa dikatakan 6 besar tuh saya mendapatkan juara 6 kalau nggak salah. Lanjut lagi pada tahun 2018 lagi, itu saya mengikuti Forum Anak Nasional. Nah, di Forum Anak Nasional pun ini kenapa saya bisa sampai ke nasional, karena saya mengikuti salah satu organisasi Forum Anak di Ternate, di mana saya perwakilan dari Kabupaten Kota Ternate untuk mewakili ke Surabaya pada waktu Hari Anak Nasional di sana. Di sana pun saya bertemu dengan berbagai macam orang dari daerah-daerah, di mana mereka punya budaya yang berbeda, yaitu kultur yang berbeda, cara bahasa mereka yang berbeda. Dan juga saya bertemu dengan orang-orang yang karakternya berbeda sekali dengan orang Maluku Utara, di mana kayak orang Sunda itu cara bicaranya itu sangat santun, di mana yang ketemu sama kita orang Maluku Utara nih bicaranya yang kayak langsung keluar gitu loh, kayak bukan dikatakan kasar tapi karena logat kita yang dari dulu seperti itu. Dan orang Maluku Utara itu juga bicaranya gede-gede, walaupun kita deket kayak gini, bicaranya kita juga gede semua. Dan juga seminggu kalau nggak salah di sana sampai selesai Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli itu kalau nggak salah. Lanjut lagi saya pulang mengikuti aktivitas seperti biasa. Lanjut lagi pada tahun 2019 saya juga mengikuti salah satu program negara, yaitu Paskibraka. Nah, jadi saya adalah salah satu anggota Paskibraka pada tahun 2019, di mana juga saya di situ belajar apa itu kekeluargaan, apa itu cara pertemanan kita yang baik, dan juga belajar persatuan yang sangat kuat. Rasa nasionalisme saya tumbuh di dalam Paskibraka. Saya juga belajar, saya dibentuk mentalnya di sana, dimana sampai sekarang pun saya masih pakai mental itu sampai sekarang. Menarik sekali saya pada saat saya mengikuti Paskibraka tersebut. Lanjut lagi di tahun 2020 saya lulus SMA. Saya mengikuti tes yang pertama adalah tes IPDN. Dimana pada saat tes IPDN saya gagal. Pada tahun pertama saya gagal di psikologi. Pada tahun kedua 2021 saya tetap mengikuti tes IPDN, dimana saya pun gagal. Saya gagal di administrasi, dimana karena saya membuat kesalahan, dimana ijazah saya tidak saya foto pada saat pemberkasan. Itu sangat nyesel banget sih, dimana saya sudah mempersiapkan semuanya tapi saya gagal di administrasi. Itu salah satu pembelajaran untuk saya juga. Lanjut yang kedua, saya mengikuti pada tahun 2021 pun saya mengikuti tes TNI AL, dimana pada saat saya mengikuti TNI AL saya sampai ke Sorong. Wow, itu sangat berarti bagi hidup saya, tetapi saya gagal dan saya balik lagi ke kampung asal saya. Dari semua pengalaman tadi mungkin saya akan jelaskan di akhir, tapi saya akan membahas dulu yang ketiga tadi, yaitu Maluku Utara, karena saya sudah membahas saya siapa. Gak ada yang menarik sih, tapi dari semua pengalaman pasti ada pembelajaran di dalamnya. Maluku Utara, pasti kalian semua pada banyak yang belum tahu Maluku Utara tuh di mana sih. Jadi saya ketika ke Jakarta, saya bertemu dengan banyak orang yang mengikuti pertukaran mahasiswa. Ditanyalah saya dari mana. Saya dari Maluku Utara. Oh, Maluku Utara tuh di Sulawesi ya. Saya mau menekankan kepada kalian semua, Maluku Utara itu bukan di Sulawesi. Jadi Maluku Utara itu ada di Maluku Utara. Jadi dulu Maluku Utara itu belum ada.
Maluku Utara itu diadakan tahun 2002 dikarenakan pada saat tahun 2002 ada kerusuhan besar antara Kristen dan Islam, di mana disitulah perpecahan antara Maluku dan Maluku Utara, di mana Maluku ini adalah Ambon dan Maluku Utara ini adalah Ternate. Dan Maluku Utara ini ada 10 kabupaten di dalamnya, diantaranya juga ada 4 kerajaan di sana, yaitu 4 kerajaan Kesultanan Ternate, terus Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Tidore. Maluku Utara ini kaya akan rempah-rempah di sana. Mungkin yang belum tahu sekarang udah tahu Maluku Utara tuh di mana. Saya ada kisah menarik nih di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu masih bisa dikatakan adalah daerah yang masih bisa dibilang kayak bukan mistis sih, tapi kayak masih begitu kental adat di dalamnya. Kemarin ada kasus di mana mungkin kalian tahu, di kasus di mana ada anak yang dimakan buaya, dan itu di Ternate. Jadi di Ternate itu ada 2 danau di mana ada di belakang gunung kami, yaitu Gunung Gamalama. Itu adalah Gunung Ternate. Di situ ada danau yang namanya Danau Tolire. Dan Danau Tolire ini ada 2, Tolire besar dan Tolire kecil. Kenapa sampai jadi danau? Dulu ini adalah satu desa di tengah-tengah gunung dan ditenggelamkan. Bisa dibilang ditenggelamkan, kalau cerita orang dulu itu ditenggelamkan karena ada satu kesalahan dari orang yang tinggal di dalamnya. Di mana orang yang tinggal di dalamnya ini mereka berbuat zina antara ayah dan anaknya, dan mungkin dikasih kutukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkanlah, dan ayahnya yang di Tolire besar, anaknya lari lah. Tapi terjadi lagi, anaknya ditenggelamkan juga pun di Tolire kecil. Jadi ada Tolire besar dan Tolire kecil. Dan sekarang konon katanya orang yang ada di dalam, yang ditenggelamkan itu sekarang sudah menjadi buayanya. Kemarin pas dibilang ada kasus buaya yang memakan anak di sana, itu karena orang tetua kami di Ternate itu mengatakan kalau ada cacian makian yang dilontarkan oleh anak tersebut. Makanya buaya itu nggak senang karena itu masih dikatakan danau yang keramat, guys ya. Jadi hati-hati guys kalau ke sana guys. Menarik kan Ternate itu kayak gimana. Dan juga lanjut lagi di makna yang saya ambil dari semua pengalaman saya, dari saya merantau sampai saya balik lagi, sampai saya merantau lagi sekarang di Jakarta. Pengalaman saya yang saya ambil adalah, yang saya pelajari dari pengalaman saya adalah saya bisa menjunjung tinggi rasa nasionalisme dalam diri saya. Lalu saya juga nggak takut untuk berbicara di depan umum, karena prinsip saya adalah nggak apa-apa salah benarnya dari belakang. Yang penting kita berani untuk mengungkapkan pendapat kita, argumentasi kita tentang apa yang ada di otak kita. Lalu saya juga belajar tentang kegagalan, dimana kegagalan itu semua saya dapatkan dan membentuk mental saya yang seperti sekarang. Saya juga nggak takut untuk melontarkan pendapat seperti yang saya katakan tadi. Satu yang ingin saya ingin tekankan kepada kalian semua, kalian jangan takut gagal guys. Coba aja dulu. Dari pengalaman saya yang saya pelajari, kalian harus coba. Jangan takut gagal, harus terus maju, pantang mundur. Walaupun gagal, gas terus. Karena kita nggak tahu hidup kita memang. Yang penting kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Karena nasib itu kita yang ngatur. Ingat, nasib kita yang ngatur. Proses aja. Untuk hasilnya kita jangan pikirin. Kita harus berproses. Hasilnya nanti Allah yang tentukan. Mungkin itu pembahasan sedikit dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Komdan, pamit undur diri.